Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahdia Nailatul Rahmah, NIM 060207230228 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait strategi inovatif dalam pembelajaran unsur-unsur bahasa Arab MI, yaitu ada unsur mufrodat dan qawaid. Bagi siswa MI untuk mata kuliah pembelajaran bahasa Arab di MI yang diampu oleh Bapak Dr. Taufik MPDI. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua strategi dalam pembelajaran qawaid, yaitu strategi The Power of Two dan strategi Small Group Presentation. Nah, untuk strategi The Power of Two, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian strategi The Power of Two dalam pembelajaran qawaid. Yang kedua, langkah-langkah strategi The Power of Two. Kemudian yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari strategi The Power of Two. Nah, pengertian strategi The Power of Two dalam pembelajaran qawaid. Strategi The Power of Two itu artinya menggabungkan kekuatan dua kepala. Menggabungkan dua kepala dalam pembelajaran qawaid, kaidah tata bahasa Arab ini adalah dengan membentuk kelompok kecil, yaitu masing-masing siswa itu berpasangan. Kegiatan ini itu dilakukan agar munculnya suatu sinergi, yakni dua kepala itu lebih baik daripada satu. Pada dasarnya, strategi ini dapat digunakan untuk mengajarkan berbagai macam keterampilan bahasa, termasuk pembelajaran qawaid. Sebagai contoh, tujuan yang ingin dicapai adalah siswa mampu membedakan antara isim, fi'il, dan huruf. Strategi The Power of Two adalah bahwa belajar itu paling baik ketika mereka itu dapat saling membimbing satu sama lain, memiliki tanggung jawab, perorangan, dan terdapat kesepakatan antara aktif dan saling interaktif. Selanjutnya, yakni langkah-langkah strategi The Power of Two dalam pembelajaran qawaid. Nah, yang pertama, guru melakukan persiapan. Guru itu dapat menyiapkan kertas latihan. Model yang digunakan itu dapat berupa bacaan yang di dalamnya terdapat kata-kata yang ingin dipelajari. Kemudian yang kedua, guru meminta siswa untuk mengerjakan latihan secara individu. Nah, masing-masing siswa itu disuruh untuk mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, guru membentuk kelompok 2 orang. Guru itu meminta siswa untuk berkelompok 2-2 dan mendiskusikan hasil kerja masing-masing. Guru memerintahkan mereka untuk berbagi jawaban antara satu sama lain. Kemudian yang keempat, guru menyampaikan hasil masing-masing kelompok tersebut. Nah, untuk menyampaikan presentasi hasil kerja mereka, guru itu menyuruh untuk mereka itu mengumpulkan hasil dari diskusi dari masing-masing orang siswa. Kemudian yang kelima, memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan komentar atau pertanyaan. Nah, guru itu memberikan kesempatan kepada kelompok yang menyimak untuk bertanya kepada kelompok yang mempresentasikan. Dan itu yang keenam, memberikan klarifikasi terhadap hasil kerja kelompok tersebut agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari strategi The Power of Two. Untuk kelebihannya, yang pertama, menambah kepercayaan kemampuan siswa untuk berpikir sendiri. Nah, siswa dapat menemukan informasi dari berbagai sumber dan belajar dari siswa lain. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan sosial siswa dengan mendorong siswa itu agar dapat bekerja sama dengan orang lain dan menyadari bahwa segala keterbatasannya serta menerima segala kekurangannya. Mereka itu dapat berinteraksi sosial dengan siswa lain untuk berdiskusi dan mereka bisa menerima perbedaan pendapat. Kemudian yang ketiga, membantu siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Karena mengerjakan tugasnya ini secara bersama-sama, siswa itu memiliki sikap tanggung jawab yang besar. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama, mengembangkan kesadaran kelompok membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada pasangan. Nah, adanya sebagian siswa ini yang kurang berpartisipasi secara aktif dalam diskusi. Ini dapat menimbulkan sikap acuh tak acuh dan tidak ikut
bertanggung jawab terhadap hasil diskusi. Kemudian yang ketiga, selama diskusi kelompok berlangsung, itu ada kecenderungan topik masalah yang dibahas meluas, sehingga tidak sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan. Selanjutnya, strategi yang kedua, yaitu strategi small group discussion. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, apa itu pengertian strategi small group discussion dalam pembelajaran QAID. Kemudian yang kedua, langkah-langkah strategi small group discussion dalam pembelajaran QAID. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan strategi small group discussion. Nah, untuk pengertian strategi small group discussion dalam pembelajaran QAID. Small group discussion itu adalah strategi pembelajaran yang melibatkan diskusi dalam kelompok kecil 3-5 orang untuk membahas suatu topik atau permasalahan tertentu. Nah, dalam pembelajaran QAID, strategi ini itu digunakan untuk menganalisis kaidah-kaidah nahwu dan shorof seperti merangkai suatu kalimat dengan pola yang akan dikehendaki. Misal, menggunakan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Strategi ini biasanya digunakan untuk lebih mengaktifkan siswa sehingga masing-masing siswa itu akan merasakan pengalaman belajar yang sama. Dengan cara ini diharapkan pengetahuan dan keterampilan siswa itu dapat merata. Siswa dapat terinspirasi untuk berani mengeluarkan pikiran atau pendapat dengan small group discussion ini. Ketika setiap siswa itu merasa bebas untuk menyuarakan pendapatnya, pembelajaran di kelas itu akan memiliki makna yang lebih besar. Selanjutnya, yakni langkah-langkah strategi small group discussion dalam pembelajaran QAID. Langkah yang pertama, yakni guru menyiapkan sebuah kertas yang isinya itu berupa potongan kata. Misalnya berisi kata benda untuk membuat jumlah ismiyah atau kata kerja untuk membuat jumlah fi'liyah. Kemudian yang kedua, guru membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 anak didik dan diberikan topik tertentu terkait QAID. Nah, guru tadi membagi siswa dalam kelompok kecil 3-5 orang. Kemudian yang ketiga, guru meminta tiap-tiap kelompok itu agar menuliskan kalimat. Nah, guru meminta masing-masing kelompok itu menuliskan kalimat yang disusun dari kata-kata tersebut. Kemudian guru itu meminta masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil dari diskusi mereka, mempresentasikan di depan kelas. Kemudian untuk langkah yang keempat, guru kemudian itu mengasih kesempatan pada kelompok yang lain agar memberikan sebuah pertanyaan atau komentar. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok yang menyimak untuk bertanya dan kelompok yang mempresentasikan itu menjawab. Kemudian yang kelima, guru memberikan penjelasan ulang atas presentasi kelompok tersebut sesuai susunan kalimat yang sudah mereka ketahui terhadap hasil kerja yang diberikan. Klarifikasi terhadap kerja kelompok tersebut dengan memberikan tambahan penjelasan tentang struktur kalimat yang telah mereka pelajari. Untuk kelebihan dan kekurangan dari strategi small group discussion ini, untuk kelebihannya yang pertama yakni dapat mengembangkan rasa tanggung jawab siswa. Kemudian yang kedua, melatih kemampuan berbicara dan dapat mendorong partisipasi peserta didik secara aktif, meningkatkan kemampuan siswa itu untuk berkomunikasi dengan orang atau siswa lain. Kemudian yang ketiga, menimbulkan kreativitas dalam ide, pendapat, gagasan, praksara, atau terobosan-terobosan dalam memecahkan sebuah masalah. Yang keempat, mendorong kerjasama tim, membiasakan siswa itu untuk mendengarkan pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapatnya sendiri dan membiasakan bersikap toleran. Untuk kekurangan dari strategi ini, yang pertama, model ini itu memerlukan persiapan yang lebih rumit. Kemudian yang kedua, apabila terjadi persaingan yang negatif, hasil tugas itu akan lebih buruk seperti terdapat perbedaan pendapat dan tidak mau mengalah antara satu sama lain. Kemudian yang ketiga, tidak semua siswa itu berkontribusi secara merata. Adanya sebagian siswa itu yang kurang berpartisipasi secara aktif dalam diskusi itu dapat menimbulkan sikap acuh tak acuh dan tidak ikut bertanggung jawab terhadap hasil diskusi. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai strategi inovatif dalam pembelajaran QAID.
yaitu ada dua strategi the power of two dan small group discussion. Apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan dari saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.